kita belajar kata benda deklensi 1, feminin. Kita langsung ke papan tulis ya, Bapak Ibu. Dalam kata kerja deklensi 1 feminin, Bapak Ibu bisa lihat beberapa bentuk kata kerja feminin dari tabel ini. Kalau kita perhatikan tabelnya, unsur dari kata benda itu sama ya, dengan golongan deklensi 2 maskulin neuter tadi, bahwa kata benda feminin golongan 1 itu memiliki unsur ada jumlah, tunggal jamak, lalu kemudian ada kasus, ya, kasus nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif. Nah, hanya untuk deklensi ini, gendernya hanya feminin. Jadi gender yang dibahas hanya feminin. Nah, tapi kalau kita perhatikan ada 3 kolom yang bertuliskan kata benda feminin yang memiliki bentuk berbeda-beda. Secara khusus untuk bentuk tunggalnya. Bentuk yang berjumlah tunggal. Di kolom yang kedua ada kata hemera. Hemera. Tes hemeras, datifnya te hemera, akusatifnya ten hemeran, vokatifnya o hemera. Ya, jadi kalau kita perhatikan di dalam bentuk kata kerja feminin tunggal, dia mempunyai artikel yang sama. Perhatikan artikelnya. Untuk nominatif, saya tulis di samping sini ya. Untuk nominatif, dia menggunakan artikel he. Untuk untuk kasus genetif feminin, dia menggunakan artikel atau kata sandang tes. Kemudian untuk datif, ya, objek tak langsung, dia menggunakan artikel T. Ya. Kemudian untuk akusatif, kasus akusatif, kasus objek langsung, dia menggunakan artikel atau kata sandang ten. Ya, untuk vokatif, dia menggunakan artikel o. Nah, ini untuk tunggal. Ya, ini untuk tunggal. Sedangkan artikel untuk jamak, perhatikan Bapak Ibu. Ini artikel untuk jamaknya, nominatif, dia menggunakan kata sandang atau artikel hai. Ya. Untuk genetifnya, tun. Ya. Kemudian untuk datifnya, objek tak langsung jamak, artikelnya tais. Untuk objek langsung, akusatif, dia menggunakan kata sandang atau artikel tas. Nah, untuk vokatifnya, vokatif jamak, dia tetap menggunakan artikel o. Ya. Nah, hanya masalahnya ada beberapa perbedaan di bagian akhiran. Ya, ini untuk jamak. Untuk nominatif,
golongan yang pertama, ya untuk nominatif, khususnya contoh dengan menggunakan kata hemera, dia nominatifnya berpasangan dengan akhiran a. He berpasangan dengan akhiran a. Tes berpasangan dengan akhiran as. Ya, datifnya t berpasangan dengan akhiran a dengan iota subskrip. Lalu akusatifnya ten, dia berpasangan dengan akhiran an. Ya. Vokatifnya dia berpasangan dengan akhiran a. Nah, itu untuk kata hemera. Ya, ini kata hemera. Hemera itu artinya hari. Nah, kemudian golongan yang kedua, dia menggunakan contoh kata talasa. Talasa. Danau. Ya. Ini hari. Ini artinya danau. Dan yang terakhir nanti entole. Menggunakan contoh kata entole. Entole itu perintah. Ya. Nah, kalau kita lihat di contoh talasa, bentuk tunggalnya, he, dia berpasangan dengan akhiran a. Tes, kok enggak mau nulis ya? Dia berpasangan dengan akhiran s. Kemudian t, ya, artikel atau kata sandang t, dia berpasangan dengan eta, e, kemudian ten, dia berpasangan dengan akhiran an. Itu kalau menggunakan kata danau, ya, contoh kata danau. Lalu untuk contoh kata entole, ya, kata sandangnya he, dia berpasangan dengan akhiran e. Tes berpasangan dengan akhiran s. T, datifnya, dia berpasangan dengan e dengan menggunakan iota subskrip. Lalu ten, dia berpasangan dengan n. Ya. Vokatifnya o, untuk talasa ya, o berpasangan dengan a. Ya. Lalu untuk contoh entole, vokatifnya o, dia berpasangan dengan e. Ya. Nah, ini adalah rumus penggunaan kata benda deklensi 1 feminin. Jadi Bapak Ibu perhatiin di sini. Perhatikan di bagian ini. Coba perhatikan untuk contoh dengan menggunakan kata hemera. Akhirannya itu seluruhnya menggunakan alfa. He, a. Ya. Tes, as. T, a. Ten, a. O, a. Nah, jadi kalau kita lihat di sini semuanya a. He, hemera. Tes,
hemeras, T hemera, ten hemeran, O hemera. Nah, jadi kalau kita lihat, akhirannya semuanya A. Tapi kalau kita menggunakan contoh kata danau, akhirannya itu agak beda. Ya, untuk nominatif, he hemera, A. Tapi untuk genetif, akhirannya eta. Tes hemeres. Tes talases. Jadi he talasa, tes talases, kemudian datifnya te talase, akusatifnya ten talasan. Ya. Dari akhirannya, jadi A, A. Itu untuk kata menggunakan contoh kata talasa. Tapi kalau entole, beda lagi. Kalau pakai contoh kata entole, perintah, itu nominatifnya he, entole, berakhiran eta. Tes, genetifnya tes, entoles, berakhiran eta, s. Kemudian datifnya te, entole, berakhiran eta juga. Ten, entolen, berakhiran eta. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, untuk hemera, dia akhirannya A, 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 bukan A ini ya, harusnya alfa. Alfa, ya ini untuk hemera, dia berakhiran alfa, 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 alfa. Sedangkan untuk danau, berakhirannya, nominatifnya berakhiran A, ya, genetifnya eta, datifnya berakhiran eta, akusatifnya berakhiran alfa. Untuk menggunakan contoh kata entole atau perintah, ya, ini nominatifnya berakhiran eta, genetifnya berakhiran eta, datifnya berakhiran eta, akusatifnya berakhiran eta. Jadi di sini ada 3 jenis akhiran. Walaupun artikelnya atau kata sandangnya sama, jadi seluruh kata sandang itu sama, he, tes, te, ten. Pada waktu menggunakan contoh talasa juga artikel kata sandangnya sama, he, tes, te, ten. Menggunakan kata entole, kata sandang artikelnya sama, he, tes, te, ten. Tapi akhirannya beda. Ya, untuk kolom yang satu berakhiran a. Untuk contoh talasa berakhiran a. Sedangkan untuk entole berakhiran e. Nah, jadi inilah yang disebut dengan deklensi kedua, di mana ada tambahan sedikit kerumitan. Ya, jadi bentuk-bentuknya sudah semakin bervariasi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menentukan sebuah kata itu dia berakhiran a, ataukah dia a, ataukah e. Nah, di sini ada peraturannya. Dan jadi semua penjelasan ini sebenarnya sudah ada di diktat ya, Bapak Ibu. Saya hanya memberikan ringkasannya supaya kita bisa belajar dengan waktu yang cepat. Jadi gini, kalau kita perhatikan di sini ya, misalnya kata hemera. Jadi ini kan, hemera. Hemera. Nah, kalau kita lihat kata ini, kan kita bisa bagi begini. Kemudian hemer,
gitu, hemer, kemudian a. He ini artikel, a ini akhiran, hemer itu kata dasar. Kata dasar dari kata benda. Nah, ada peraturan Bapak Ibu. Peraturannya begini. Jika, ini peraturannya, jika sebuah kata benda feminin berakhiran epsilon, iota, atau rho, maka dia akan menggunakan akhiran a. Ini. Dia akan menggunakan akhiran ini, a. Untuk peraturan nomor 1. Untuk peraturan nomor 2, kalau sebuah kata benda diakhiri huruf S, double L atau L, zeta, C, atau V, maka dia akan berakhiran seperti kolom yang kedua. Alfa, eta, alfa. Peraturan nomor 3-nya, kalau sebuah kata benda diakhiri dengan sebuah konsonan atau vokal selain nomor 1 dan nomor 2, maka dia akan menggunakan akhiran seperti di kolom 3. Eta. Nah, sekarang coba kita lihat kata hemera. He itu artikel. Ya. Hemer itu kata dasar dari kata benda. A itu akhiran. Nah, sekarang kita lihat. Kata benda hemer itu diakhiri huruf apa? Kata benda hemer diakhiri huruf R. Dia diakhiri huruf rho. Berarti dia tergolong peraturan nomor 1. Karena dia tergolong peraturan nomor 1, yaitu bahwa seluruh kata benda yang berakhiran epsilon, iota, rho, maka seluruh akhirannya adalah alfa. Ini. Makanya nanti bentuk bentuk penulisan untuk peraturan nomor 1 yang kata bendanya berakhiran epsilon, iota, atau rho, jadi akhirannya semua alfa. Perhatikan hemera. Yes. Hemer. Nah, ini saya ganti pakai warna yang berbeda ya. Nah, A. Kemudian genetifnya. Tes. Ya, tes hemer hemer as. A lagi. Ya, tes hemeras. Kemudian datifnya T. Nah, kok pakai warna hitam. Jadi ini T. Hemera. Hemer A. Dengan iota subskrip. Nah, kemudian akusatifnya ten hemeran.
Ya, ini nominatif, genetif, datif, akusatif. A, 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 A. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk kata talasa. Kalau kita lihat dari kata talasa, dia berakhiran dengan huruf S. Perhatikan. Talasa. Ya. Talas. Nah, dia berakhiran huruf S. Jadi kan harusnya kan artikelnya he, talas, kemudian a. Jadi dia berakhiran huruf S. Karena kata dasar dari kata bendanya berakhiran huruf S, maka dia tergolong pada peraturan nomor 2. Nah ini, dia tergolong peraturan nomor 2, berakhiran huruf S. Itu berarti nanti akhirannya A, E, A. Jadi coba perhatikan. Ya, he, nominatifnya. Ini kok agak lambat ya. Nggak biasanya lambat begini. Ya, untuk nominatifnya he, perhatikan. Kemudian talas, A. Talas, A. Kemudian genetifnya, tes, kata bendanya, talas, ses. Ya. Lalu datifnya, T, kata bendanya, talas. Ya. Kemudian akhirannya E, talase. Akusatifnya, ten, talas, ya. Kata dasarnya talas, kemudian akhirannya an, talasan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, he talasa, tes talases, te talase, ten talasan. Nah, kalau saya tulis ulang ya, he talasa, A, genetifnya tes talases, E, datifnya T talase, E lagi, akusatifnya ten talasan, A. A, A. Perhatikan di sini A, A. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk entole. Jadi untuk entole, kata he, en, to, le. Nah, di sini L-nya 1. Ya, Bapak Ibu ya. Sedangkan peraturannya untuk nomor 2 itu L-nya 2. Ya. Jadi kalau ada yang L2 itu ikut peraturan nomor 2. Tapi karena ini L-nya cuma 1, entole, maka dia ikut peraturan nomor 3. Selain dari nomor 1 dan nomor 2. Selain dari nomor 1 dan nomor 2. Maksudnya begini, semua kata benda feminin
yang berakhiran bukan seperti yang di nomor 1, EIR, dan juga bukan berakhiran seperti di nomor 2, S, double L, zeta, xi, dan V, maka dia akan menggunakan aturan nomor 3, yaitu berakhiran eta, 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 eta. Nah, nanti hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. He entole, tes entoles, ya, te entole, ten entolen. Ya ini kurang ini ya, bentuk genetifnya kurang L ya. Tes entoles harusnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti pada waktu kita menemukan kata benda feminin, kita harus cek kata benda feminin itu berakhiran huruf apa. Kalau dia berakhiran huruf E atau I atau R, dia menggunakan peraturan nomor 1. Berakhiran nanti menggunakan akhiran A, 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 A. Begitu juga kalau kata bendanya berakhiran S atau double L, ya, atau zeta, xi, atau V, dia akan berakhiran alfa, eta, eta, alfa. Tetapi kalau kata benda itu berakhiran selain dari huruf-huruf yang di nomor 1 dan huruf-huruf di nomor 2, maka dia menggunakan rumus akhiran eta, 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 eta. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk memahami kata benda deklensi yang ke-1, deklensi feminin. Jadi nanti kalau kita ketemu semua kata benda feminin, peraturan ini pasti harus berlaku. Ya, harus berlaku peraturan ini. Nah, untuk jamaknya itu tidak ada perubahan. Jadi jamaknya sama. Ya, tidak ada peraturan seperti tunggal. Kalau kita perhatikan hai hemerai sama ya. Kalau talasa juga hai talasai. Genetifnya tun hemerun. Genetif untuk talasa tun talasun sama. Ya, begitu juga dengan datif dan akusatif, ya, tidak ada perubahan. Walaupun kata bendanya berakhiran seperti hemera atau talasa atau entole, tidak ada perubahan. Semuanya sama. Ya. Hai diakhiri dengan ai, tun diakhiri dengan un, tais diakhiri dengan ais, dan tas diakhiri dengan as. Jadi itu adalah kata benda deklensi 1 feminin dengan jumlah jamak, ya, tidak ada perubahan. Hanya bentuk tunggalnya yang nanti akan mengikuti peraturan-peraturan seperti di nomor 1, 2, dan 3. Dan bagaimana caranya kita menggunakan kata benda feminin ini untuk eksegese? Nah, caranya dan prinsip-prinsipnya sama seperti pada waktu kita menerapkan kata benda yang maskulin dan neuter. Jadi prinsipnya sebenarnya sama ya kalau untuk eksegese. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau sudah, mari kita lihat soal yang di bawah ini, Bapak Ibu. Ini saya sudah siapkan soal. Jadi ini adalah soal. Mari kita coba kerjakan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba latihan dengan soal-soal ini. Dengan soal ini untuk membuat unsur-unsur dari kata itu. Jadi Bapak Ibu nanti tulis seperti ini, zetosin gitu ya. Zetosin. Nah ini sebagai kata apa? Kata benda atau kata kerja? Kalau kata benda kita tulis KB, kalau kata kerja kita tulis kata kerja. Lalu kata kerjanya apa? Tensisnya. Tensisnya apa? Kemudian modusnya apa?
gitu. Dia tesisnya apa? Ya itu kalau kata kerja. Orang keberapa? Ya. Tunggal atau jamak jumlahnya? Baru artinya. Nah itu kalau kata kerja ya. Jadi kalau kata benda, kalau dia kata benda, yang harus kita tanyakan apa? Kelaminnya apa? Gitu. Ya. Jumlahnya berapa? Tunggal atau jamak? Kasusnya apa? Baru artinya. Ya. Nah, untuk kata zetusin, ya, itu kata zetusin artinya menyelamatkan. Itu artinya tidak. Adelphoi itu artinya saudara. Ya. Basileia itu kerajaan. Teu itu Allah. Filusi itu mengasihi. Aleteian artinya kebenaran. Gar itu bisa tetapi, bisa karena. Ya. Oke, ini saya sudah bantu untuk arti dari setiap kata. Nah, sekarang coba Bapak Ibu menyusun unsur-unsur dari setiap kata itu, lalu terakhir, ya ini dituliskan unsur-unsur dari setiap kata, kemudian terakhir diterjemahkan. Ya, terjemahannya apa? Silakan dikerjakan Bapak Ibu sebagai latihan kita. Oke Bapak Ibu ya, kita sekarang coba lihat di papan tulis ini. Kita lihat dari kata yang pertama, zetusin. Zetusin ini kata benda atau kata kerja Bapak Ibu? Iya, betul. Kata kerja. Oke, tensisnya apa Bapak Ibu? Present ya. Iya, modusnya indikatif. Diatesisnya aktif. Orang keberapa Bapak Ibu? Orang? Ya, ketiga. Jamak. Oke. Present indikatif aktif, orang ketiga jamak. Artinya mencari. Oke. Kemudian Oke, kata ingkar ya. Kata ingkar artinya tidak. Kemudian hoi adelphoi.
Kata benda atau kata kerja ini? Oke, kata benda. Oke, jamak nominatif maskulin, betul. Artinya saudara, saudara. Ya, jamak ya. Jadi harus ada saudara-saudara gitu ya. Kemudian ten Basileian. Basileian. Kata benda, betul. Mas, iya, tunggal, betul. Feminin, akusatif, betul. Artinya kerajaan. Lanjut. Tuteu. Kata benda maskulin, benar. Oke. Genitif, betul. Artinya Allah. Filusi, ya. Kata kerja, present, indikatif, aktif. Orang, ketiga, jamak, mengasihi. Oke. Gar, gar, kata penghubung. Artinya karena. Ya. Ten aleteian. Kata benda atau kata kerja? Ya. Kata benda maskulin atau feminin? Ya. Tunggal atau jamak? Ya. Kasusnya? Ya. Kebenaran. Oke, sekarang sudah selesai. Kita buat semua unsur-unsurnya, tinggal sekarang kita terjemahkan. Ada yang mau coba terjemahkan? Subjeknya di mana ini subjeknya? Subjeknya yang mana subjeknya? Ini subjek. Predikatnya? Ada dua predikatnya. Untuk kata yang pertama,
Predikatnya yang mana? Mencari. Oke. Kalau ten basilean itu sebagai apa dia di dalam kalimat ten basilean? Iya, objek langsung ya. Objek langsung. Tuteu, tuteu, kata, benda, milik. Oke. Filusi sebagai apa dia di dalam kalimat? Sebagai ya, kata kerja ya. Iya, sebagai kata kerja. Kata kerja yang kedua ya. Ini predikat atau kata kerja yang pertama. Gar, kata penghubung. Ten aliteian, sebagai, iya, objek langsung. Nah, kita sudah dapat semua statusnya di dalam kalimat, sekarang tinggal kita susun SPOK-nya, subjek, predikat, objek. Nah, di sini dia ada nominatif. Jadi di dalam kalimat ini dia ada nominatif. Berarti usin yang ini tidak diterjemahkan. Ya. Jadi terjemahannya adalah saudara-saudara. Ya. Sedang atau saudara-saudara, masukkan dulu kata tidaknya dulu. Saudara-saudara tidak sedang, harus tambah sedang ya. Harus pakai sedang ya. Kenapa harus pakai sedang? Karena dia kata kerja dengan tenses present. Ya, sedang aspeknya kita tulis terus-menerus. Ya, sedang terus-menerus mencari predikatnya. Objeknya apa? Kerajaan. Kerajaan milik Allah. Ya, koma. Karena mereka. Nah, di kalimat yang kedua tidak ada nominatif. Jadi usinya dia menjadi nominatif. Ya, karena mereka sedang mencari, sedang terus-menerus ya. Sedang terus-menerus mencari kebenaran. Mengasihi.
kebenaran. Nah, inilah kira-kira terjemahannya, Bapak Ibu. Saudara-saudara tidak sedang terus-menerus mencari kerajaan Allah karena mereka sedang terus-menerus mengasihi kebenaran. Ya, jangan dipikirkan kalimatnya ini dalam konteks teologi, jangan ya. Ini hanya sekedar latihan. Bukan, Pak. Iya. Ada yang seperti ini kira-kira? Ya, tapi kalau tadi waktu kita kerjakan sama-sama, sepertinya sudah banyak yang mulai memahami dan menguasai ya. Nah, kira-kira seperti itulah Bapak Ibu, kalau kita sedang menganalisa sebuah kalimat dengan menggunakan tata bahasa. Begitu kira-kira. Sampai di sini ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silahkan. Kata yang ada tidaknya. Kenapa Bu? Kok suaranya kurang jelas? Oh, kata tidak itu. Kalau tidak itu sebagai kata ingkar. Kata ingkar. Jadi dia di dalam tata bahasa hanya berfungsi sebagai kata ingkar saja. Dia tidak masuk dalam kaidah tata bahasa seperti kasus-kasus begitu, enggak. Dia sebagai satu kata ingkar. Jadi dia akan membentuk kalimat-kalimat negatif dengan penambahan kata tidak, gitu aja. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mempersiapkan khotbah, Bapak Ibu akan menggunakan Alkitab bahasa Yunani. Dan tentu untuk memudahkan persiapan-persiapan pelayanan kita, Bapak Ibu perlu melihatnya dari Bible Work. Nah, di Bible Work, nanti Bapak Ibu sudah langsung mendapatkan hasil analisa tata bahasanya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke salah satu kata dalam bahasa Yunani, nanti di situ akan muncul pop-up kecil, semacam Windows yang kecil gitu. Nah, berisi informasi tentang kata itu. Memang informasinya itu dari bahasa Inggris. Tapi kita sudah tahu ya arti-artinya dari bahasa Inggris ya. Kalau noun itu kata benda, verb, kata kerja, ya, dan seterusnya. Nah, nanti tinggal bagaimana kita mencoba menerjemahkan ulang, Bapak Ibu. Jadi salah satu aktivitas eksegese itu adalah setelah kita membaca Alkitab bahasa Yunani, kita sudah tahu unsur-unsur di dalamnya, maka kita sekarang coba terjemahkan ulang. Secara mandiri. Dari diri kita sendiri kita terjemahkan, bukan lihat terjemahannya orang. Setelah kita terjemahkan, baru kita bandingkan dengan terjemahan Alkitab yang lain. Misalnya kita terjemahkan hasil terjemahan kita itu dengan King James, dengan New American Standard Bible, atau dengan Alkitab bahasa Indonesia. Nah, nanti di situ kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari kelemahan kita kalau kita bandingkan dengan terjemahan Alkitab lain. Nah, kalau hal seperti ini kita terus lakukan, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan semakin menguasai tata bahasa Yunani, dan itu akan menguntungkan diri kita, sehingga nanti ketika kita melakukan analisa dan penggalian-penggalian firman Tuhan, kita sudah terbiasa dengan analisa seperti ini. Dan saya yakin bahwa nanti Bapak Ibu akan terus menemukan hal-hal yang baru. Pada waktu nanti Bapak Ibu melakukan
analisa-analisa dan penggalian firman Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini saya sering mengalaminya ya. Jadi pada waktu saya eksegese dan kemudian saya juga hasil eksegese saya itu saya bandingkan dengan tafsiran dari para teolog-teolog yang sudah kaliber internasional. Nah, ternyata bahwa walaupun mereka itu teolog-teolog yang sudah berkaliber internasional, tetapi kalau kita mengeksegese dengan hermeneutika dan tata bahasa Yunani, hasil dari tafsiran kita itu nggak kalah hebat dengan mereka. Iya, bahkan hasil tafsiran kita itu terasa lebih baik daripada hasil tafsiran mereka. Itu yang saya rasakan. Nah, itulah keuntungan kalau kita belajar hermeneutika, belajar bahasa Yunani. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi yang baru, yaitu tentang kata sifat, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dari diktat yang sudah saya berikan, kita lihat dulu sama-sama diktatnya ya, Bapak Ibu. Ya, ini penjelasannya cukup panjang, tapi intinya begini. Ini saya langsung ambil dari tabel aja dulu ya. Tunggal dan jamak. Nah, nanti dari sini kita bisa lanjutkan belajar kita. Ini saya ambilkan dulu, saya pindahkan nanti ke papan tulis. Nah, saya nggak usah memberikan penjelasan tentang kata sifat itu seperti apa, karena Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, kata sifat itu apa dan bagaimana. Intinya adalah bahwa kata sifat itu dia akan menerangkan kata benda dengan memberikan informasi ciri-ciri dari kata benda. Atau dengan kata lain, kata sifat itu adalah kata yang mencirikan kata benda. Misalnya, buku yang tebal. Nah, itu berarti bahwa buku itu memiliki ciri-ciri tebal. Jadi buku itu memiliki ciri-ciri tebal dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pengertian dari kata sifat, bahwa kata sifat ini, ya ini saya tulis di sini ya. Kita lihat di papan tulis ini, ada 2 tabel. Saya menggunakan contoh, yaitu dengan kata agathos. Ya, baik. Nah, akar kata agathos itu agape, ya, kasih. Tapi setelah dia menjadi kata sifat, dia menjadi artinya bukan kasih. Kalau agape itu kasih. Kalau agathos, nah itu kata sifat ya, baik. Nah, di sini ada 2 contoh, yaitu kolom kata sifat tunggal dan kolom kata sifat jamak. Ya, sebelum kita memperhatikan bentuk morfologi kata sifat ini, kita tahu bahwa kata sifat itu dia mencirikan kata benda atau menerangkan, bisa juga mencirikan kata benda. Yang berada di dekatnya. Ya, jadi ini ada tambahan berada di dekat kata sifat. Ya, kenapa saya sebutkan di dekat kata sifat? Karena nanti di dalam sebuah kalimat itu bisa saja ada lebih dari satu kata benda. Jadi misalnya di dalam satu kalimat itu ada 3 kata benda, sedangkan kata sifatnya hanya 1. Nah, itu kan berarti bahwa kata sifat itu hanya menerangkan 1 kata benda,
bukan semua kata benda itu. Nah, karena itu peraturannya adalah bahwa seandainya di dalam sebuah kalimat itu ada beberapa kata benda, kata sifat itu hanya menerangkan kata benda yang paling dekat dengan dia, dengan kata sifat itu. Nah, karena itu, dalam konstruksi secara morfologi, kata sifat itu dia akan bentuknya sama dengan kata benda. Jadi, ini kata sifat itu akan menjadi sama bentuknya dengan kata benda yang diterangkannya. Kata benda. Ini kok lemot ya. Nah, begitu. Nah, apanya yang sama? Jumlahnya itu kata sifat itu mengikuti jumlah kata benda. Maksudnya adalah bahwa kalau kata bendanya tunggal, maka kata sifatnya jadi ikut tunggal. Begitu juga dengan kelamin. Ya, jadi kalau kelaminnya dari kata benda itu maskulin, maka kata sifatnya juga akan ikut menjadi maskulin. Dan juga sama dalam hal kasusnya. Kasus. Jadi kalau kasus dari kata benda itu kasusnya nominatif, maka kata sifatnya juga akan mengikuti menjadi kasus nominatif. Nah, misalnya ini sebagai contoh, saya menggunakan kata anthropos. Ya, manusia. Nah, ini kalau kita lihat di sini, anthropos ini dia berjenis kelamin maskulin. Kok lemot ya? Dia berjenis kelamin maskulin, kemudian jumlahnya tunggal, dan kasusnya nominatif. Nah, kalau kita menggunakan kata agathos, maka kata agathos ini harus sesuai dengan kata bendanya. Nah, kebetulan agathos ini juga nominatif tunggal maskulin, jadi tinggal kita tuliskan saja anthropos agathos. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita melihat di sini, kata bendanya maskulin, kata sifatnya juga maskulin. Kata bendanya tunggal, kata sifatnya juga tunggal. Kata bendanya berkasus nominatif, kata sifatnya juga ikut berkasus nominatif. Jadi itulah kata sifat. Kemudian yang berikutnya yang harus kita ketahui dari kata sifat, kalau kata sifat ini ternyata dia menerangkan kata benda feminin, ya. Jadi kalau feminin, dia bukan agathos lagi, tapi dia menjadi agate. Dia menjadi agate. Nah, kalau dia menerangkan kata kerja feminin, maka kata sifat ini dia akan mengikuti peraturan kata benda feminin. Dia akan ikuti aturan kata benda feminin.
Nah, ini misalnya saja contoh, ini agathos ya. Berarti kalau dia nominatif tunggal, dia harus pakai artikel he. Kemudian kita tulis kata sifatnya, agat, ya. Osnya ini kan akhiran. Nah, osnya itu kita buang. Karena os ini kan maskulin. Nah, sekarang kita harus pikirkan, akhirannya ini akhiran ikut aturan yang keberapa. Nah, kalau kita perhatikan dari kata agat, dia berakhiran dengan theta. Nah, peraturan feminin, kalau kata bendanya berakhiran e, i, atau r, maka nanti akhirannya menjadi a, 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 a. Itu. Yang kedua, kalau dia berakhiran sigma double L, maka dia akan berakhiran alfa, eta, eta, alfa. Selain dari nomor 1 dan nomor 2, maka dia akan berakhiran eta, 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 eta. Jadi peraturan ini juga berlaku untuk kata sifat, kalau kata sifatnya itu menerangkan kata benda feminin. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sebagai satu contoh misalnya ya, Bapak Ibu. Ini kita misalnya menggunakan kata euangeliai agathais. Nah, jadi di sini ada contoh, coba perhatikan ini ya, kita capture dulu ya. Kita pilih yang feminin untuk kita analisa. Nah, di sini ada kata euangeliai agathais. Nah, ini bukan agathais, ini agathai ya sebenarnya ya. Nanti dikoreksi ya. Euangeliai agathai harusnya, bukan agathais. Nah, jadi kita lihat di sini kata kerjanya itu, nah, enggak perlu saya tulis ya, nanti Bapak Ibu bisa berimajinasi ya. Jadi perhatikan ini kata euangeliai atau euangeli, dia berakhiran dengan huruf i. Euangeli. Berarti dia mengikuti aturan nomor 1. Ya. Untuk kata euangeli, dia ikuti aturan nomor 1. Sedangkan untuk agathai, dia menggunakan aturan nomor 3. Nah, tetapi karena kebetulan di dalam kalimat ini adalah kalimat yang berjumlah jamak, maka tidak ada perubahan. Jadi, euangeliai atau euangeliai agathai. Ini enggak pakai S ya. S-nya ini salah ini. Ya. Jadi, euangeliai agathai. Tapi kalau misalnya dalam bentuk tunggal, nah ini yang menarik ya.
Jadi kalau bentuk tunggal, jadi gini dia. Misalnya kita tulis dalam kasus nominatif tunggal. Nah, ini kenapa ya? Kok kayak gini ya? Nah, kalau bentuk nominatif tunggal, dia akhirnya berbentuk seperti ini tulisannya. Aduh, kok macet ya? Gimana caranya ya? Kita pakai Microsoft Word aja ya. Nah, ini kalau dia kita tulis dalam bentuk tunggal, dia jadinya begini Bapak Ibu. Ewangelia Agate. Jadi seperti ini. Kalau dia ditulis dalam bentuk tunggal. Kenapa dia ada di dalam, kalau ini kita tambahkan artikel. Jadi misalnya Ewangelia Agate. Nah, harusnya begini. Sedangkan kalau di dalam bentuk jamaknya Euangeliae Agatai. Tapi kalau di dalam bentuk tunggalnya Euangelia Agate. Jadi di sini pakai eta, bukan pakai a. Loh, kenapa Agate-nya kok dia menggunakan eta, Pak? Karena dia mengikuti peraturan kaidah kata benda feminin. Jadi di sini kalimat yang pertama dia menggunakan aturan nomor 1, sedangkan Agate dia menggunakan kaidah dengan nomor 3. Nah, jadi bentuknya akhirnya jadi begini. Euangelia Agate. Dalam bentuk jamaknya Euangeliae Agatai. Itu kalau kata sifatnya dia mengikuti kata benda bentuk feminin. Tetapi kalau misalnya dia mengikuti bentuk maskulin, mengikuti kata benda maskulin, itu lebih gampang ya. Karena tidak banyak perubahan, tidak banyak aturan. Contohnya anthropos, agathos. Ya. Jadi dia lebih gampang karena tidak ada banyak peraturan dalam kata benda maskulin dan neuter. Nah, ini untuk neuter contohnya misalnya teknon agaton, itu neuter dia. Jadi kalau kita tambahkan artikel jadi to gini. To teknon, to agaton. Nah, itu kalau kata sifatnya dia menjelaskan kata benda yang berkelamin neuter. Jadi prinsipnya adalah bahwa kata sifat itu dia akan menerangkan kata benda yang paling dekat dengan dirinya. Lalu setelah itu, maka kata sifat itu akan berubah bentuknya menjadi sama seperti kata benda yang dia jelaskan. Dalam jumlah, dalam kelamin, dan juga di dalam kasusnya. Kata sifat, dia akan mengikuti sama persis seperti kata benda yang dia terangkan. Itu peraturan yang pertama yang harus kita ketahui. Nah, untuk selanjutnya adalah pemakaian kata sifat.
Jadi ada 3 jenis pemakaian kata sifat dalam kaitannya dengan kata benda. Jadi kata sifat dalam bahasa Yunani itu dapat dipakai dengan 3 makna melalui 3 cara yang berbeda, yaitu penulisan kata sifat secara atributif, penulisan kata sifat secara predikatif, dan penulisan kata sifat secara substantif. Nah, masing-masing penulisan ini dia memiliki pemaknaan yang berbeda. Contoh, penulisan kata sifat secara atributif. Penggunaan secara atributif ialah bahwa kata sifat yang dipakai dalam sebuah kalimat itu digunakan untuk mencirikan kata benda yang dijelaskannya. Ya. Dalam fungsi kata sifat seperti ini, maka di dalam terjemahannya nanti harus ditambahkan kata yang. Misalnya contoh, lampu yang merah. Kalau di dalam Alkitab, seperti terdapat di dalam Lukas 4 ayat 22, kata-kata yang indah. Gitu. Itu kalau kita menuliskan atau menemukan kata sifat yang ditulis secara atributif. Nah, ada juga yang nanti kata sifat itu ditulis secara predikatif. Seperti ini. Ya. Kalau predikatif ini. Bahwa penggunaan secara predikatif ialah kata sifat itu dipakai untuk membuat suatu pernyataan tentang kata benda. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, kalau kata sifat itu ditulis secara atributif, dia mencirikan kata benda. Tetapi kalau kata sifat itu ditulis secara predikatif, maka dia akan menyatakan tentang keadaan kata benda itu. Dan penterjemahan kata sifat yang ditulis secara predikatif itu harus nanti menggunakan tambahan kata adalah. Kalau kita melihat, kalau misalnya kita lihat satu contoh ini ya, kalimat teologis dengan kata sifat yang ditulis secara atributif. Misalnya, Allah yang baik. Allah yang baik. Theos agathos. Ya. Theos agathos. Atau kita bisa tuliskan ho theos, ho agathos. Tapi kalau secara predikatif, maka nanti terjemahannya Allah adalah baik. Nah, kalau kita tidak belajar kata sifat, kita pikir bahwa dua kalimat ini sama. Allah yang baik, Allah adalah baik. Sama aja itu pengertiannya. Nah, tapi karena kita sudah belajar kata sifat, pengertiannya sudah berbeda. Kalau kalimat Allah yang baik, ya, theos agathos, atau ho theos, ho agathos, nah itu berarti mencirikan Allah yang memiliki ciri-ciri baik. Kalau predikatif, bukan atau tidak menggunakan kata yang, tetapi menggunakan kata adalah. Allah adalah baik. Allah adalah baik. Ho theos agathos. Jadi kalau ditulisnya itu ho theos agathos. Itu berarti dia ditulis secara predikatif. Tapi kalau tulisan bahasa Yunaninya ho theos, ho agathos,
atributif. Hotheos, agathos, itu predikatif. Cara menerjemahkannya beda. Kalau hotheos, agathos, Allah yang baik. Kalau hotheos, agathos, Allah adalah baik. Kalimat yang pertama memberikan ciri, memberikan penjelasan tentang ciri-ciri Allah kita. Kalimat yang kedua menyatakan eksistensi Allah kita. Bahwa eksistensi Allah kita itu adalah kasih, adalah baik. Ada enggak perbedaannya? Ada. Ya, yang kalau kita bicara tentang ciri, maka itu adalah suatu keadaan dari suatu kata benda yang bisa berubah sewaktu-waktu. Itu kalau ciri. Tapi kalau eksistensi, itu cenderung tidak berubah. Ya. Jadi misalnya rambut yang panjang. Kalau kita sebutkan rambut yang panjang, berarti ada kesempatan di satu waktu rambutnya itu pernah pendek atau di kemudian hari rambutnya bisa saja jadi pendek. Jadi ciri itu belum tentu menggambarkan eksistensi. Tetapi kalau kita sudah membicarakan eksistensi, itu sudah termasuk kita juga berbicara tentang ciri. Kalau kita bicara Allah adalah baik, berarti eksistensi Allah itu baik. Tapi kalau misalnya Allah yang baik, nah ini dalam keadaan atau dalam situasi kondisi yang lain, itu kita bisa melihat bahwa Allah bukan lagi menjadi Allah yang baik, tetapi menjadi Allah yang tegas. Ya, jadi pada saat Allah itu bertemu dengan manusia yang sudah lahir baru, dia Allah yang baik. Tapi ketika manusia yang lahir baru ini kemudian dia menyangkali Tuhan, dia menjadi Allah yang tegas. Gitu. Tapi kalau kita mengatakan Allah adalah baik, maka nanti di dalam konstruksi berteologinya berbeda. Ketika Allah itu bertemu dengan manusia yang berdosa, dia tetap Allah yang baik. Dan ketika manusia yang berdosa itu semakin berdosa, dia tetap Allah yang baik. Artinya bahwa keberdosaan manusia ataupun kebaikan manusia itu tidak akan memberi pengaruh kepada eksistensi Allah yang adalah baik itu. Nah, ini kalau kita mau mempersoalkan perbedaan antara penggunaan yang dengan penggunaan adalah. Nah, hal-hal yang seperti ini itu kita perlu perhatikan ketika nanti kita bertemu dengan sebuah kalimat di dalam Alkitab yang ada kata sifatnya. Ada enggak Pak contoh misalnya yang sangat gamblang sekali yang berbicara tentang kata sifat ada? Misalnya saja janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser. Jadi kalau kita perhatikan contoh janda yang miskin yang dipakai oleh Tuhan sebagai objek untuk pembelajaran kepada murid-muridnya, di situ disebutkan dengan menggunakan kata sifat kata sifat atributif. Sehingga dia harus ditambahkan bukan dengan kata adalah, tetapi dengan kata yang. Janda yang miskin. Itu berarti bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus melihat ada seorang janda yang miskin datang ke bait suci dan memberikan persembahan 2 peser, itu berarti Tuhan Yesus ingin menggambarkan keadaan janda itu dengan ciri-ciri yang miskin. Apa ciri-ciri miskin?
Misalnya bau badannya, itu mencirikan orang miskin. Kenapa kok bau badan? Ya mungkin saja dia beberapa hari belum sempat mandi, karena untuk mandi dia harus bayar. Kemudian yang kedua, dari bajunya. Itu bisa mencirikan bahwa orang itu miskin. Lalu yang ketiga, dari penampilannya, dari gerakan-gerakannya, misalnya saja, itu mencirikan dia sebagai orang yang miskin. Nah, itu artinya bahwa hal-hal tadi itu memberi ciri bahwa janda itu miskin. Bajunya robek-robek. Nah, itu ciri. Nah, dari situ kemudian kita langsung bisa dapat memberikan satu imajinasi bahwa memang betul janda yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah betul-betul berada di dalam kondisi yang mencirikan orang yang miskin. Dan memang ternyata setelah janda ini memberikan persembahannya, semakin jelas bahwa dia adalah janda yang miskin. Karena dia hanya punya uang 2 peser dan setelah dia memberikan persembahan itu, sudah selesai. Dia tidak bisa memberi yang lebih banyak lagi. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa betapa penting kita memberikan tekanan dalam eksegese kita ketika kita menemukan kata-kata sifat seperti ini. Apalagi kalau kita lebih mendalami lagi, ya, makna dari sebuah kata sifat. Nah, jadi ada beberapa jenis kata sifat. Salah satunya itu adalah kata sifat degree dan kata sifat non-degree. Itu ada. Nah, untuk kata sifat non-degree adalah kata sifat yang lebih cenderung pada keadaan yang konstan. Artinya bahwa dia tidak akan mengalami perubahan sifat. Jadi kalau ada sebuah benda atau seseorang yang dijelaskan dengan sebuah kata sifat dan kata sifatnya itu adalah kata sifat non-degree, itu berarti bahwa ciri dari orang itu lebih cenderung pada keadaan yang konstan, non-degree. Atau bisa dikatakan tidak ada perubahan atau peningkatan dari keadaan kata sifatnya. Nah, janda yang miskin itu ditulis dalam bentuk kata sifat atributif non-degree. Itu berarti bahwa keadaan miskinnya dari janda ini, dia tidak akan pernah mengalami perubahan sifat miskin. Misalnya, dari miskin kemudian naik menjadi sederhana, dari sederhana naik jadi menengah, dari menengah naik menjadi kaya. Bukan seperti itu. Kalau non-degree, itu menunjukkan bahwa dulu dia miskin, sekarang dia miskin, nanti setelah dia memberi persembahan, dia tetap miskin. Jadi sekalipun janda miskin ini, dia memberikan persepuluhan, dan di dalam Alkitab disebutkan bahwa ujilah aku, bahwa aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat pada siapapun yang memberikan persepuluhan. Tapi untuk kasus janda ini, walaupun dia kasih perpuluhan, dia tetap janda miskin yang memiliki pengertian kata sifat non-degree. Jadi dia tidak akan pernah mengalami perubahan, peningkatan ke arah yang lebih baik sekalipun dia memberikan seluruh uangnya, sekalipun dia memberi persembahan persepuluhan, dia akan tetap miskin.
Kok Bapak berani mengatakan begitu? Karena ditulis dalam bentuk kata sifat non-degree. Nah, dari sini kita bisa langsung berargumentasi bahwa kalau kita memberikan persembahan, jangan kamu pikir kalau kita sudah memberi persembahan, kemudian nanti kita bisa meningkat menjadi kaya. Belum tentu. Walaupun kita sudah kasih perpuluhan, janda miskin ini dia tidak kasih perpuluhan, dia kasih per 100. Persentasinya bukan 1/10. Janda miskin itu persentasi yang dia kasih 100%. Tapi Alkitab mencatat, kemiskinan yang dialami janda miskin ini adalah kemiskinan yang non-degree, yang tidak akan pernah menjadi baik sekalipun dia sudah memberi persembahan 100% kepada Tuhan. Jadi untuk saudara-saudara yang memiliki konsep kalau memberikan perpuluhan rajin, lalu nanti ekonomimu jadi meningkat, belum tentu. Belum tentu. Ya ada orang-orang yang punya pengalaman itu ada, tetapi banyak juga orang-orang Kristen yang rajin beri perpuluhan tapi tetap miskin, banyak. Ya, salah satu contoh ini yang di hadapan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa keadaan miskinnya itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Yaitu salah satu contoh bagaimana kita menggunakan kata sifat untuk eksegese. Luar biasa kan ya, Bapak Ibu? Kadang-kadang kata sifat, kata benda, pada waktu kita persiapan khotbah kita abaikan. Padahal ternyata kata benda, kata sifat, kata-kata yang lain selain kata kerja, itu ternyata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi hasil tafsiran kita, hasil eksegese kita. Begitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nah, itulah kata sifat Bapak Ibu. Nah, nanti di dalam materinya itu ada contoh-contoh bagaimana cara menuliskan kata sifat yang berbentuk atributif. Ya, ada juga nanti contoh-contoh kata sifat dalam bahasa Yunani, konstruksinya sebagai kata sifat predikatif dan yang substantif. Itu ada contoh-contohnya semua, nanti tinggal dipelajari lagi. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu tentang kata sifat. Dan besok kita akan belajar satu kata kerja lagi, yaitu kata kerja dengan tensis lampau. Gitu kira-kira hari ini sampai di sini dulu, sudah lewat 5 menit.